Higanjima adalah salah satu pulau yang berada di Jepang. Namun pulau ini ternyata tak hanya dihuni oleh manusia, namun juga dihuni oleh vampir. Ribuan vampir menghuni pulau ini dan memangsa setiap manusia yang ada. Nah, penasaran kan dengan alur ceritanya? Film diawali dengan penampakan seorang remaja bernama Akira yang sedang dikejar oleh sekumpulan siswa lain. Di dalam pengajaran itu, kita juga diperlihatkan beberapa siswa yang diketahui sebagai sahabat Akira. Mereka adalah Ken, Yuki, Pon, Nishiyama, dan Kato. Setelah itu, Akira pun akhirnya diselamatkan oleh seorang wanita bernama Rei. Rei lalu menunjukkan sebuah kartu kepada Akira, di mana kartu tersebut merupakan kartu milik kakak lelaki Akira yang bernama Atsushi yang sudah hilang sejak 2 tahun silam. 2 tahun yang lalu, Atsushi dan kekasihnya mengunjungi sebuah pulau bernama Higanjima. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali lagi. Rei meyakinkan Akira bahwa kakaknya pasti masih hidup di pulau tersebut. Hal itu tentu membuat Akira ingin bertemu dengan kakaknya. Pada akhirnya, Akira dan teman-temannya pun memutuskan untuk ikut dengan Rei dan pergi ke pulau Higanjima untuk menyelamatkan Atsushi dan membawanya pulang. Sesampainya mereka di pulau Higanjima, mereka langsung turun dan menjelajahi sekitar pulau itu. Langit sudah gelap sehingga mereka sedikit kesulitan. Mereka akhirnya tiba di tempat yang terdapat banyak rumah warga. Satu persatu rumah mulai menyala dan akhirnya keluarlah seorang nenek dari salah satu rumah di sana. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa nenek tersebut adalah seorang vampir. Segerombolan vampir pun keluar dari seluruh rumah di sana. Saat dalam keadaan terkepung, mereka pun menyadari bahwa Rei sudah tidak ada di antara mereka. Rei sudah mengkhianati mereka dan kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Misi sebenarnya dari Rei adalah membawa manusia untuk dijadikan mangsa di pulau Higanjima. Hal itu ia lakukan atas perintah ketua vampir yang bernama Miyabi. Kembali kepada Akira dan teman-temannya, mereka pun akhirnya terbangun dengan keadaan telah disekap di dalam jeruji besi. Di tempat lainnya, terlihat Rei yang sudah bersama dengan Miyabi. Di sana, Miyabi memperingati Rei untuk tidak bertindak bodoh dan mengkhianatinya. Pada akhirnya, Miyabi pun menghisap darah Rei. Namun itu tidak sampai menginfeksi tubuh Rei dan tidak mengubahnya menjadi vampir. Scene lalu berganti dengan memperlihatkan Akira dan teman-temannya di dalam penjara. Satu persatu dari mereka akan dijadikan tumbal makanan oleh para vampir. Ken lalu mengorbankan dirinya untuk menjadi orang pertama yang akan dijadikan tumbal. Saat dibawa pergi, Ken dengan sengaja membuat kunci penjara yang ada di salah satu vampir pun terjatuh. Ia pun mengisyaratkan hal itu kepada Akira agar bisa bebas dari penjara itu. Setelah itu, Akira dan yang lainnya pun akhirnya bebas dari penjara itu. Saat dalam pelarian, mereka akhirnya melihat Ken yang disekap di bawah tanah dan bersiap untuk dibunuh. Hal itu membuat Akira dan Yuki berniat untuk menolongnya. Pon, Nishiyama, dan Kato pun akhirnya memilih untuk pergi menyelamatkan diri terlebih dahulu dan keluar dari tempat mengerikan itu. Sementara Akira dan Yuki akan pergi menyelamatkan Ken. Di tempat itu, Akira dan Yuki pun bergelut dengan vampir penjaga untuk menyelamatkan Ken. Setelah pertarungan itu, Akira akhirnya mampu menyelamatkan Ken dan tawanan lain keluar dari tempat itu. Peliharaan Miyabi pun melaporkan bahwa ada tawanan yang kabur dari tahanan kepada Miyabi. Alih-alih langsung bertindak dan marah, ia malah merasa tertarik akan hal itu. Rei yang berada di sana terlihat senang karena keberhasilan Akira.
Di dalam pelariannya, Akira hampir saja terkena jebakan yang berada di dalam hutan. Namun beruntung ada seseorang yang menyelamatkannya. Betapa terkejutnya ia bahwa orang yang menyelamatkannya itu adalah Atsushi. Akira pun lantas langsung memeluk Atsushi. Namun di sini terlihat bahwa sikap Atsushi terlihat dingin kepada Akira. Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan yang lainnya untuk segera keluar dari hutan itu. Keesokan harinya, Akira dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Nishiyama dan Kato. Namun ia tak melihat keberadaan Pon di sana. Nishiyama dan Kato pun akhirnya menjelaskan bahwa Pon memilih untuk berpisah dari mereka. Di tempat lainnya, terlihat Pon yang sedang tersesat. Namun naas, Pon akhirnya diburu dan berubah menjadi vampir. Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan teman-temannya untuk beristirahat di sebuah markas. Di sana terdapat banyak sekali senjata peninggalan tentara dahulu, namun sudah tidak terpakai lagi. Keesokan harinya, Pon datang ke markas tempat Akira dan teman-temannya berada. Di sana ia mengamuk dan menyerang semuanya. Akira menangis dan tidak tega menyerang Pon, walaupun nyawanya sendiri saat itu sedang dalam bahaya. Beruntung Atsushi datang di saat yang tepat. Ia pun langsung menyelamatkan Akira. Segerombolan vampir pun akhirnya datang dari berbagai penjuru. Perang pun akhirnya terjadi. Akira yang terancam sangat tidak tega menyakiti Pon. Namun Pon terus menyerang Akira tanpa henti. Melihat hal itu, Atsushi dengan terpaksa langsung menusuk Pon dan seketika menewaskannya. Atsushi dan yang lainnya tampak sangat kewalahan dengan jumlah vampir yang sangat banyak. Miyabi yang berada di sana sempat menawarkan kepada Atsushi untuk bergabung dengannya. Namun tentu saja langsung ditolak oleh Atsushi. Saat mencoba kabur, pasukan Miyabi pun langsung menangkap Yuki dan membawanya terbang. Setelah kabur, Akira sangat marah kepada Atsushi yang telah membiarkan Yuki dibawa kabur tanpa melakukan apapun. Atsushi pun mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Yuki. Namun Akira dan yang lainnya harus selamat terlebih dahulu. Malam harinya, Atsushi pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan kekasihnya. Dahulu, Higanshima adalah pulau biasa yang ditempati dengan aman dan damai. Sampai pada akhirnya, Atsushi memasuki sebuah tempat terlarang dan dengan tidak sengaja membebaskan Miyabi yang sudah terkurung di sana selama ribuan tahun. Setelah bebas, Miyabi langsung menghisap darah kekasih Atsushi hingga tewas. Hal itu menjadi awal mula kehancuran dari Higanshima, di mana setelah kebebasannya itu, Miyabi langsung membebaskan dendamnya kepada para penduduk. Alasan sebenarnya dari Atsushi yang masih tinggal di Pulau Higanshima adalah ingin membalas kematian kekasihnya dengan cara membunuh Miyabi. Keesokan harinya, Atsushi pun akhirnya mengajak Akira dan teman-temannya untuk pergi ke perkampungan di mana masih banyak penduduk di sana. Kampung itu dipimpin oleh seseorang yang bertubuh besar. Semua orang di sana memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menumpas dan membunuh Miyabi. Di sana Akira akhirnya berlatih untuk menjadi seorang petarung. Setelah beberapa lama, Atsushi pun pergi menghadapi Miyabi sendirian karena ia tak ingin membahayakan siapapun. Sesampainya di sana, ia pun berhasil mengalahkan satu persatu anak buah dari Miyabi. Pertarungan pun akhirnya tak terhindarkan. Atsushi pun dibawa terbang oleh monster dan hendak dibuang dari atas. Namun Rei yang berada di sana memilih untuk mengkhianati Miyabi dan langsung melemparkan pisau ke arah monster tersebut.
Monster itu pun akhirnya bisa dikalahkan oleh Atsushi. Rei pun terlihat melakukan perlawanan kepada Miyabi. Namun tentu saja hal itu bisa ditangkis dengan mudah oleh Miyabi. Miyabi langsung menantang Atsushi untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Meski dengan keadaan yang terluka, Atsushi tetap mengiyakan tantangan tersebut. Rei sempat memperingati Atsushi, namun Atsushi tampaknya tak memperdulikan hal itu. Di dalam gua itu, Atsushi dan Rei langsung disambut oleh monster raksasa peliharaan dari Miyabi. Di sana juga terlihat Yuki yang dijadikan umpan untuk monster itu. Atsushi dan Rei pun langsung menyerang monster tersebut. Dengan tiba-tiba, Akira dan pasukan yang lainnya pun datang ke gua itu. Pertarungan pun menjadi semakin sengit. Miyabi lantas memancing Atsushi untuk berduel dengannya di atas. Kembali kepada Rei, setelah pertarungan yang cukup sengit, Rei dan yang lainnya akhirnya bisa melumpuhkan monster itu. Akira pun lantas bergegas menyusul kakaknya yang sedang bertarung melawan Miyabi. Sesampainya di sana, Akira pun langsung bergabung dalam pertarungan itu. Setelah beberapa lama, Akira dan Atsushi pun akhirnya mampu menggores luka di tubuh Miyabi. Pada akhirnya, Atsushi pun harus berkorban dalam pertarungan itu, di mana ia sempat terhisap dan terinfeksi oleh Miyabi. Tak hanya itu, Akira dan Atsushi akhirnya berhasil memenggal kepala Miyabi dan akhirnya menewaskannya. Tak lama kemudian, gua itu pun tiba-tiba meledak. Beruntung Akira dan yang lainnya berhasil keluar dari gua tersebut. Film diakhiri dengan perpisahan antara Akira dan teman-temannya dengan para penduduk pulau. Ketua penduduk pun berterima kasih kepada mereka dan berjanji akan menemukan Pon dan Atsushi serta menguburkan jenazah mereka dengan layak. Rei pun akan ikut mengantar Akira dan yang lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Nirvana Island: The Last 47 Days. Film ini merupakan lanjutan dari film Higanshima dan dirilis pada tahun 2016. Film dimulai dengan seorang lelaki yang terdampar di Pulau Higanshima. Ia bertujuan untuk bertemu teman-temannya yang sudah lama pergi ke pulau tersebut namun tak pernah kembali. Karena merasa sangat haus, ia pun mulai mencari air di sekitar perumahan tersebut. Ia mulai merasa ada yang aneh dari pulau tersebut, di mana ia menemukan potongan-potongan tubuh manusia di sekitar perumahan. Sampai akhirnya, ia melihat para vampir yang sedang menikmati memakan bagian tubuh manusia. Karena hal itu, ia pun diburu dan dikepung oleh beberapa vampir. Namun dengan tiba-tiba, datanglah seorang lelaki misterius yang menyelamatkan dirinya dari para vampir. Ia mulai mengayunkan pedangnya dan menumbangkan beberapa vampir. Lelaki itu mengajaknya untuk pergi dan menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur, kita pun akhirnya mengetahui identitas dari kedua lelaki tersebut. Mereka adalah Ken dan Kato. Kato pun sempat menanyakan keberadaan Akira. Film lalu beralih menampilkan Akira yang sudah sangat mahir membasmi para vampir. Ia dibantu oleh gurunya yang pada season sebelumnya mengajarinya cara bertarung. Di tempat yang sama pula, terlihat Yuki dan Nishiyama yang masih terus menemani Akira selama ini. Setelah hal itu, sebuah monster datang ke tempat itu dan langsung menyerang Akira. Beruntunglah ada guru yang bekerja sama dengan Akira untuk mengalahkan monster mengerikan tersebut. Dengan kerjasama mereka, monster tersebut akhirnya mampu dikalahkan. Dari kejauhan, Miyabi yang sedari tadi memperhatikan perlawanan Akira
akhirnya membuka suara. Seperti yang kita ketahui, Miyabi adalah pemimpin para vampir yang sangat kejam. Ia pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, ia merupakan musuh terbesar dari Akira. Miyabi pun mengeluarkan monster anak buahnya lagi untuk menyerang Akira dan gurunya. Karena melihat kesempatan, Yuki pun mengambil anak panah miliknya dan mulai memanah Miyabi. Namun, Miyabi dengan cepat mengambil anak panah itu dan menggenggamnya. Hal itu lantas membuat Miyabi sangat marah dan langsung menggigit leher Yuki. Melihat hal itu, Akira lantas tak tinggal diam dan langsung menyerang Miyabi. Serangan Akira akhirnya berhasil membelah tubuh Miyabi. Namun, Miyabi adalah vampir yang abadi dan dengan mudahnya sembuh dari semua luka. Miyabi lalu merubah targetnya menjadi Yuki, di mana ia mencoba untuk menjadikan Yuki sebagai seorang vampir. Namun beruntung, Ken memanah mata Miyabi dan bersembunyi dari balik bukit. Setelah mengetahui fakta bahwa Ken sekarang sudah menjadi vampir, Kato pun dengan segera melarikan diri. Setelah hal itu, film beralih memperlihatkan keadaan Akira dan yang lainnya di tempat tinggalnya bersama penduduk lainnya. Keesokan harinya, Akira dan gurunya membicarakan mengenai vaksin 501, di mana vaksin tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Miyabi. Di tempat yang sama, Miyabi yang mengetahui tentang vaksin tersebut meminta seseorang untuk melenyapkan vaksin itu sebelum didapatkan oleh Akira. Film lalu beralih memperlihatkan Atsushi dan Ryoko istrinya. Mereka hidup bersama vampir lain, namun berperilaku sebagai manusia normal. Kato pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Atsushi. Ia berpikir bahwa tempat tersebut aman baginya. Namun setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Kato pun tak tahu harus berbuat apa. Di tempat lainnya, Akira dan yang lainnya sedang menyusun strategi untuk pergi ke tempat di mana vaksin 501 itu berada. Keesokan harinya, Akira dan yang lainnya pun berangkat menuju tempat itu. Meski harus berkali-kali berhadapan dengan vampir yang siap menghadang, namun mereka tetap tak menyerah. Tak hanya itu, Ken juga ikut membantu di saat melihat Yuki yang sedang diserang oleh para vampir. Begitupun dengan Akira yang tak menyerah untuk terus membasmi para vampir. Selain vampir, monster juga dikerahkan untuk menghalangi pergerakan Akira dan yang lainnya. Monster tersebut memiliki mata di seluruh tubuhnya sehingga membuatnya mampu mengetahui keberadaan Akira. Akira yang terpojok lalu kehilangan pedangnya. Namun dengan tiba-tiba, Atsushi datang dan menyelamatkan Akira. Mereka pun akhirnya bekerja sama dan mengalahkan monster tersebut. Akira bergegas mencabut pedangnya dan langsung menyerang monster tersebut. Dengan kerjasama itu, mereka akhirnya mampu mengalahkan monster itu. Tak disangka, hal itu tidak mengubah apapun di antara mereka. Atsushi tetap menganggap Akira sebagai musuhnya dan langsung pergi setelah pertarungan tersebut. Akira dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memasuki sebuah lorong tua yang menjadi jalan bagi mereka menuju tempat vaksin 501 berada. Di lorong tersebut terdapat banyak sekali vampir yang sangat kelaparan. Akira berjuang sekuat tenaga untuk melawan vampir tersebut. Nishiyama juga mengeluarkan bom buatannya dan membuat beberapa vampir tumbang sekaligus. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah lab terbengkalai di sana. Saat sedang mencari, para vampir tiba-tiba datang lagi dan menyerang tempat mereka. Akira dan Yuki berjuang mati-matian menyelamatkan Nishiyama yang sempat digigit oleh vampir. Setelah membunuh seluruh vampir,
Akira dan Rei melanjutkan pencarian dan akhirnya menemukan vaksin 501 yang sejak tadi mereka cari. Tiba-tiba datanglah Atsushi di tempat tersebut. Tak disangka, Atsushi juga memiliki misi yang sama dengan Akira, yaitu mendapatkan vaksin 501 tersebut. Dan orang yang memberikan perintah kepadanya tak lain dan tak bukan adalah Miyabi. Tak ada yang mau mengalah dalam pertarungan itu. Sampai akhirnya Rei menyelamatkan Akira dari serangan dan mengorbankan dirinya sendiri. Rei memohon kepada Atsushi untuk membiarkan Akira mendapatkan vaksin tersebut. Namun hal itu tak mengubah tekad kuat dari Atsushi. Ia pun tetap melanjutkan pertarungan dan membawa pergi vaksin itu bersamanya. Karena hal itu, Rei akhirnya tewas dan berpesan kepada Akira untuk terus berjuang dan menyelamatkan pulau tersebut. Setelah mereka pergi, Akira, Rei, dan Yuki pun kemudian bertemu dengan Kato di dalam gedung tersebut. Ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-temannya kembali. Namun di dalam gedung tersebut, mereka melihat monster mengerikan yang terus mengejar mereka. Mereka menaiki tangga menuju lantai teratas untuk menghindari monster mengerikan itu. Kato yang ketakutan tiba-tiba terjatuh, dan itu yang membuat monster tersebut semakin ganas mengejar mereka. Namun beruntung, mereka akhirnya bisa kabur dari monster tersebut. Mereka mulai kebingungan untuk mencari jalan keluar setelahnya. Sampai mereka menemukan semacam kereta mini di atas rel yang berkarat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendorong kereta itu agar bisa bergerak, sembari melihat monster mengerikan tadi yang terus mengejar mereka. Mereka seperti menaiki roller coaster dengan kereta tersebut. Nishiyama pun melemparkan beberapa bom untuk menghentikan monster itu. Namun sayang, monster tersebut tak terkalahkan. Monster itu lalu pergi melewati jalan pintas dan muncul dari arah depan dan bersiap untuk menahan mereka. Namun rel yang berlubang berhasil menyelamatkan mereka dan malah membuat mereka meluncur di atas tubuh monster tersebut. Setelah hal itu, mereka akhirnya keluar dari gedung tersebut dan terjatuh ke dalam air. Hal itu pun membuat monster tersebut pergi dan tidak mengejar lagi. Setelah kejadian itu, Kato pun memberitahu kepada Akira mengenai tempat tinggal Atsushi selama ini. Di sini, Akira masih berharap mendapatkan kembali vaksin yang telah direbut oleh kakaknya. Kato mencoba meyakinkan Akira dan melarangnya untuk melakukan penyerangan. Namun tekad Akira sudah bulat demi bisa mendapatkan vaksin tersebut. Sebenarnya, Atsushi melakukan semua perintah Miyabi hanya untuk melindungi penduduk lain yang sudah mempercayainya. Namun, tentu pertarungan di antara mereka tak bisa dihindarkan lagi. Di antara mereka tak ada yang mau mengalah. Tak peduli jika nyawa mereka yang jadi taruhannya. Akira terlihat kewalahan menghadapi kakaknya itu. Namun ia tetap menolak untuk mengalah. Karena perjuangannya, Akira pun berhasil mengalahkan kakaknya. Akira akhirnya pergi ke dalam sebuah gua, di mana di dalam gua tersebut Atsushi tiba-tiba datang lagi dan langsung menyerang Akira. Ia pun juga sempat menggigit leher Akira. Akira berpikir bahwa kakaknya sudah mati. Ia melakukan segala hal untuk menghentikan kakaknya. Kedua kakak beradik ini diliputi kemarahan yang memuncak. Sampai akhirnya tubuh Atsushi tertindih oleh reruntuhan tembok tinggi. Di sisa-sisa akhir hayatnya, Atsushi meminta Akira untuk membunuhnya. Ia berharap bahwa ia bisa mati di tangan adiknya.
Tak lama kemudian, Ryoko datang bersama penduduk lainnya. Ia menghampiri tubuh suaminya yang sudah lemah dan tak berdaya. Di sana Ryoko memberikan sebuah pedang kepada Akira dan memintanya untuk memenuhi permintaan terakhir dari suaminya, di mana Atsushi meminta Akira untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Atsushi pun mati di tangan adiknya. Karena kematiannya, Ryoko dan penduduk vampir lainnya akhirnya meledakkan tempat itu dan menyusul kematian Atsushi. Setelah itu, Miyabi pun datang dan menghampiri Akira. Guru dan yang lainnya terus dikepung oleh semakin banyak vampir di sekitar mereka. Film diakhiri dengan pertarungan di antara Miyabi, sang pemimpin para vampir, melawan Akira. Dan film pun selesai. Sepertinya akan ada season selanjutnya dari film ini, mengingat endingnya yang masih menyimpan banyak pertanyaan. So, kita tunggu aja ya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian bisa memahami alur ceritanya.